Halo hai cat lovers. Seperti yang sempat kita bahas di episode Radio Kucing Pau Story sebelumnya, di mana di Tanah Suci para jemaah tidak hanya bertemu dengan sesama manusia, tetapi juga kerap menjumpai berbagai macam hewan yang telah menjadi bagian dari suasana di sana. Mulai dari kawanan burung merpati yang berterbangan hingga elang gurun yang sesekali terlihat melintasi langit. Namun, di antara hewan-hewan tersebut, kucing menjadi salah satu hewan yang paling sering dijumpai, terutama di sekitar kota Madinah hingga area Masjid Nabawi. Mereka bebas berjalan di area masjid dan sering diperlakukan dengan baik oleh para jemaah. Pemandangan seperti ini tentunya membuat hati terasa hangat karena makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia dan juga hewan-hewan lainnya seperti kucing, burung, bisa hidup berdampingan dengan penuh kasih, bahkan di tempat yang penuh keberkahan seperti di masjid. Tapi cat lovers, suasana seperti ini ternyata tidak hanya bisa kita temukan di luar negeri loh. Di Indonesia, tepatnya di kota Sukabumi, ada sebuah masjid yang dikenal sangat ramah terhadap kucing-kucing jalanan. Alih-alih diusir atau dianggap mengganggu, kucing-kucing di sana justru dibiarkan hidup dengan tenang dan juga dirawat dengan penuh perhatian. Masjid ini bernama Masjid Atin, yang juga dikenal sebagai sebutan Masjid Sejuta Pemuda. Lalu, sebenarnya seperti apa sih Masjid Atin ini? Dan apa kisah di balik masjid yang begitu ramah terhadap kucing-kucing jalanan di sana? Yuk langsung kita bahas di video Pau Story Radio Kucing kali ini. Nah, sebelum kita membahas jauh, yuk kita kenalan dulu dengan Masjid Atin. Masjid Atin atau yang dikenal juga sebagai Masjid Sejuta Pemuda merupakan sebuah masjid yang berada di kota Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Lamping, Gedong Panjang, Citamiang. Dari luar, masjid ini terlihat cukup sederhana dengan desain yang modern dan juga bersih. Halamannya juga cukup luas hingga suasana terasa nyaman bagi para jemaah yang datang untuk beribadah maupun sekedar beristirahat. Menariknya nih, masjid ini cukup dikenal di media sosial. Bahkan akun resminya telah memiliki lebih dari 1,3 juta pengikut, di mana mereka secara aktif membagikan berbagai macam konten yang memperlihatkan suasana dan juga aktivitas yang ada di Masjid Atin. Terus, sebenarnya apa sih yang membuat Masjid Atin ini cukup dikenal oleh banyak orang? Nah, cat lovers, kepopuleran Masjid Atin di media sosial ini tentunya bukan tanpa alasan. Masjid ini dikenal memiliki suasana yang sangat terbuka dan juga ramah bagi siapa saja yang datang. Mulai dari anak-anak, para musafir yang sedang dalam perjalanan, hingga para jemaah yang ingin beristirahat sejenak. Masjid Atin juga menyediakan berbagai macam fasilitas yang cukup nyaman bagi para jemaah, mulai dari bantal dan juga kasur yang empuk bagi para musafir yang ingin beristirahat, hingga minuman dan juga makanan ringan yang dapat dinikmati oleh para jemaah yang datang. Semua fasilitas tersebut disediakan agar siapapun yang singgah di masjid ini bisa merasa lebih nyaman. Nah, yang membuat masjid ini semakin istimewa bukan hanya karena keramahan dari para pengurus masjid terhadap para jemaah ataupun human. Masjid Atin juga dikenal sebagai masjid yang sangat ramah terhadap stray cat atau kucing-kucing jalanan yang tinggal di sekitaran area masjid. Awalnya ada beberapa anak kucing yang telantar juga sering terlihat berada di area sekitar masjid. Melihat kondisi tersebut, para pengurus masjid pun berinisiatif untuk merawat mereka. Sejak saat itu, kucing-kucing tersebut dibiarkan tinggal dan juga hidup dengan aman di lingkungan masjid. Nih, menariknya, kucing-kucing tersebut tidak dianggap sebagai gangguan. Justru mereka telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di masjid dan juga bebas berkeliaran di sekitaran area masjid. Bahkan, gak jarang nih kucing-kucing ini terlihat menemani para jemaah yang sedang duduk beristirahat atau bertadarus Al-Quran. Seiring berjalannya dengan waktu, jumlah kucing yang datang pun semakin bertambah. Kini, cukup sering terlihat kucing-kucing berjalan santai di sekitaran lingkungan masjid. Kucing-kucing ini juga tidak dibiarkan begitu saja. Para pengelola masjid merawat mereka dengan penuh perhatian, mulai dari membersihkan tubuh kucing, memberi makan, hingga memastikan mereka mendapatkan vaksin agar tetap sehat dan juga tidak menularkan penyakit. Perawatan kucing-kucing ini juga dibantu oleh marbot yang secara khusus bertugas merawat mereka setiap hari. Para marbot memastikan kucing-kucing tersebut mendapatkan makanan yang cukup, tetap bersih, serta berada dalam kondisi yang sehat. Tapi tenang aja cat lovers, untuk kebersihan dan juga kesucian area masjid tetap menjadi hal yang sangat diperhatikan. Karena itu, para pengurus masjid secara rutin membersihkan area masjid dari bulu maupun kotoran kucing agar tidak mengganggu kenyamanan para jemaah yang beribadah. Nah, cat lovers, mungkin ada yang kepikiran nih, terus sebenarnya dari mana ya kebutuhan makanan kucing-kucing ini berasal? Ternyata kebutuhan makanan mereka sebagai
merasa berasal dari kiriman para jemaah. Jika makanan mereka habis, selalu saja ada orang yang kembali datang untuk memberikan bantuan. Hal ini menjadi pengingat bahwa bukan hanya manusia yang memiliki rezeki, tetapi kucing-kucing ini pun memiliki rezekinya tersendiri. Pihak masjid juga membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin bersedekah untuk membantu memenuhi kebutuhan kucing-kucing yang tinggal di area Masjid Sejuta Pemuda ini. Alhasil, dari semua hal ini kita bisa melihat bahwa Masjid Atin bukan hanya sekedar tempat beribadah untuk para jemaah, tetapi juga menjadi tempat yang memberi ruang aman bagi kucing-kucing jalanan untuk hidup dengan lebih layak, nyaman, dan juga aman, penuh kasih sayang. Jadi cat lovers, kondisi di Masjid Atin atau yang juga dikenal sebagai Masjid Sejuta Pemuda mengingatkan kita bahwa masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah untuk manusia, tetapi juga menjadi tempat yang penuh kasih sayang bagi makhluk hidup lainnya. Di masjid, kucing-kucing jalanan yang sebelumnya terlantar justru menemukan tempat yang aman untuk hidup. Mereka dirawat, diberi makan, dan juga diperhatikan kesehatannya oleh para pengelola masjid serta para jemaah dengan tulus berbagi rezeki. Kehadiran kucing-kucing ini pun tidak mengurangi kekhusyukan beribadah. Justru sebaliknya, mereka menambah kehangatan suasana di masjid, di mana manusia dan juga hewan bisa hidup berdampingan dengan penuh kepedulian dan juga kasih sayang. Walaupun terlihat sederhana, kepedulian seperti inilah yang menunjukkan bahwa kebaikan bisa dimulai dari hal-hal kecil, termasuk dari cara kita memperlakukan makhluk hidup di sekitar kita yang juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Radio Kucing mau ngucapin terima kasih banyak kepada seluruh pengurus dan juga pihak Masjid Atin di Sukabumi yang dengan penuh kepedulian telah merawat kucing-kucing jalanan dan juga memberikan mereka ruang yang aman serta nyaman untuk hidup di sekitaran masjid. Apa yang dilakukan di masjid ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap makhluk hidup juga bisa menjadi bagian dari kebaikan dan juga ibadah. Semoga Masjid Atin senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan dalam setiap langkahnya, serta terus menjadi tempat yang membawa kebaikan bagi banyak orang dan juga bagi makhluk hidup di sekitarnya. Dan tentu saja, terima kasih juga untuk para cat lovers dimanapun berada yang telah dengan tulus menjaga, merawat, dan memberikan kasih sayang kepada kucing-kucing di rumah maupun kucing-kucing jalanan yang kalian temui di luar sana. Semoga setiap kebaikan kecil yang kalian lakukan dibalas dengan penuh keberkahan, kesehatan, serta rezeki yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, cat lovers, kalau lagi cari kebutuhan untuk kucing kesayangan, mulai dari mainan, dry food, wet food, snack, pasir, vitamin, dan juga obat, sampai berbagai macam perlengkapan kucing lainnya, semuanya bisa kamu temukan di Radio Kucing. Apalagi di Radio Kucing punya program member. Jadi kamu bisa belanja dengan harga lebih hemat. So, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan kucing kamu hanya di Radio Kucing. Kalau kamu punya pertanyaan mengenai kucing, jangan ragu ya untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Radio Kucing. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, pau pau.